Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Peter Abednego dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Panggilan untuk Memberitakan Injil yang didasarkan dari Roma 10 ayat yang pertama hingga ke yang 15. Tentunya hari ini bersama saya Kak Christian Samuel, mahasiswa STT Jakarta yang akan membawakan renungan kepada teman-teman semua. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu untuk penyertaan dan kelimpahan yang kau berikan di dalam kehidupan kami selama ini. Dan hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu untuk mendengar firman yang kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat mengerti dan kami dapat mempelajarinya, agar kami dapat mempergunakannya di dalam kehidupan kami. Pakailah kami supaya kami dapat terus menyebarkan apa yang kau sampaikan di dalam firman dan kami menjadi terang untuk sekitar kami ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita di hari ini adalah dari Roma 10 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Roma 10 ayat yang ke-15. Alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Mungkin kamu sering mendengar istilah penginjil. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Memberitakan Injil bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun di balik kesulitan tersebut ada orang-orang yang merindukan kabar baik tentang Kristus. Paulus menyampaikan bahwa kedatangan mereka yang membawa kabar baik akan mendatangkan kesenangan bagi yang mendengarnya. Di tengah berbagai penderitaan adalah sebuah kebahagiaan dan keindahan jika ada orang yang memberitakan kabar baik tentang Kristus. Namun, dibutuhkan orang yang bersedia menyampaikan kabar baik itu. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Atau bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-14. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus pada saat itu, agar ada orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan Kristus. Siapakah yang terpanggil untuk menyampaikan kabar baik itu? Teens, kamu adalah orang yang telah mengenal Kristus. Oleh karena itu, kamu juga dipanggil untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang dan menyampaikan kabar baik tentangnya. Bagaimana caranya agar kamu dapat memberitakan kabar baik tentang Kristus? Apakah harus dengan berkhotbah? Atau kepada siapa kabar baik harus diberitakan? Apakah kamu harus menyampaikannya kepada orang yang berbeda agama? Kamu dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, atau pergumulan. Penghiburan yang kamu berikan akan menjadi kabar baik bagi mereka. Tentunya inilah pesan yang mau Paulus berikan kepada kita. Dan kita harus pahami bahwa memberitakan Injil adalah sebuah perbuatan baik yang orang tunggu-tunggu ketika sedang di dalam penderitaan. Maka dari itu, kiranya kita dapat menjadi pembawa kabar baik tersebut bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita tutup di dalam
doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau sudah berikan, sehingga kami dapat melihat dan kami dapat belajar kembali bagaimana ada banyak begitu tantangan dalam memberitakan Injil. Entah kepada siapa kami harus menyampaikannya. Dan di hari ini kami dapat belajar bahwa kami juga bisa menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kesulitan, atau berbagai pergumulan. Bantulah kami ya Bapa, untuk kami dapat berani membawakan kabar Injil tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kiranya kami dapat terus belajar dan kami dapat mempergunakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.